أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berikan kesempatan untuk kita supaya kita selalu belajar lebih banyak tentang ilmu agama, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik, mengajari hamba-hambanya supaya menjadi manusia yang baik, manusia yang berilmu, manusia yang kuat. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita supaya kita gigih dalam mencari ilmu, bagaimana manusia suci memberikan penjelasan tentang hakikat ilmu, tentang kedudukan yang dimiliki oleh pelajar ilmu. Dan pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang metode terbaik mencari ilmu. Setiap sesuatu memiliki cara. Setiap bidang yang ada dalam kehidupan kita memiliki cara. Ketika kita ingin membangun rumah, maka membangun rumah ini memiliki cara tersendiri. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka caranya pun harus yang terbaik. Makanya kalau orang yang berakal, orang yang berilmu, sebelum membangun rumah, ia akan mencari tahu tentang rumah yang baik bagaimana, yang sesuai dengan lingkungan, yang sesuai dengan cuaca, sehingga ketika ia menempati rumah tersebut, ia merasa nyaman. Dan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan kita, semuanya memiliki cara. Orang ingin naik ke kursi presiden juga memiliki cara. Cara itu ada yang baik, ada yang lebih baik, dan juga ada cara yang buruk. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan metode terbaik dalam mencari ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ketika ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka tujuan dan niat kita harus mulia pula. Karena belajar artinya satu aktivitas kita. Yang namanya satu aktivitas itu tidak akan bisa terwujud tanpa niat, tanpa tujuan. Islam memerintahkan kepada kita untuk membersihkan niat kita, mensucikan niat kita dari sifat riya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang mulia, maka niat kita pun harus mulia. Karena ilmu adalah mulia, maka niat kita harus mulia. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, apa sih niat yang mulia itu? Niat yang mulia adalah manusia bertujuan untuk sampai kepada Allah. Ketika seseorang ingin belajar ilmu, ia bertujuan bahwa proses belajarnya untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya satu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah wasilah.
ilmu adalah suatu perantara untuk bisa sampai kepada kesempurnaan. Makanya Islam memerintahkan kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Ulama-ulama kita sebelum mengajarkan ilmu, mereka terlebih dahulu mengajarkan adab menuntut ilmu, dan salah satunya adalah ikhlas. Jangan sampai kita menuntut ilmu untuk mendapatkan pujian orang lain, supaya kita dipandang sebagai orang yang terhormat. Jangan. Kenapa? Karena niat seperti ini akan mencoreng nama kita sendiri, akan menjauhkan kita dari kebenaran, menjauhkan kita dari kesucian. Orang yang dari awalnya memiliki niat buruk, maka kelak ketika ia bisa memahami ilmu dan berkiprah di masyarakat, maka ia akan membawa efek yang negatif. Kita bisa melihat di negara kita sendiri, yang berbuat zalim siapa? Orang yang berilmu. Yang korupsi siapa? Orang yang berilmu. Kalau kita ditanya, kenapa mereka yang berilmu itu berbuat zalim? Satu jawabannya, karena niat mereka ketika menuntut ilmu adalah untuk mencari kedudukan, untuk mencari harta. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, maka mereka memanfaatkan kedudukan ini untuk bisa mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk bisa menambah pengaruh sebesar-besarnya. Jadi niat yang baik dalam mencari ilmu akan menentukan apakah proses belajar kita adalah satu proses yang mulia atau tidak. Jadi tadi pemirsa, metode terbaik mencari ilmu adalah kita harus memiliki niat yang baik. Kemudian yang kedua, yang namanya menuntut ilmu artinya kita ingin memahami ilmu. Kalau kita sudah memiliki tekad yang kuat, niat yang bulat untuk mencari ilmu, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami materi yang telah diajarkan oleh guru kita. Ketika kita masuk ke kelas, maka urusan apapun selain berhubungan dengan ilmu, selain berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh guru, kita buang jauh-jauh. Kita fokuskan pikiran kita untuk bisa memahami materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Setelah kita memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru kita, kita jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri bahwa apa yang kita fahami itu akan selalu ada dalam benak kita. Contoh, guru kita mengajari ilmu tajwid. Kalau kalian bertemu dengan satu huruf, maka huruf ini harus dibaca begini. Oh, saya paham. Ketika kita tidak mencatat apa yang telah dijelaskan oleh guru kita, kemudian kita keluar dari kelas, kita bermain, kita ngobrol dengan teman-teman kita, boleh jadi apa yang sebelumnya kita pahami akan hilang dari diri kita, lupa. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan catatan.
Islam mengajarkan kepada kita, janganlah kita terlalu percaya diri bahwa apa yang kita fahami pasti akan terus ada dalam benak kita. Jangan. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Kita kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Makhluk yang dipenuhi dengan kekurangan. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi yang pertama, kita harus ikhlas. Kedua, kita harus berusaha keras untuk memahami pelajaran. Apapun perkara yang tidak berhubungan dengan pelajaran, kita singkirkan terlebih dahulu dan kita fokuskan otak kita, fokuskan pikiran kita kepada materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Kemudian setelah kita memahami dengan benar, kita catat materi tersebut. Dan ketika kita sudah pergi ke rumah, kita baca kembali catatan kita. Ini adalah 3 metode utama yang harus kita lakukan untuk mencari ilmu, untuk belajar, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang alim. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan metode-metode yang lain dalam mencari ilmu supaya kita bisa berhasil dalam menuntut ilmu dan supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy